Pertahanan Australia semakin terkikis jelang menghadapi tim nasional Indonesia usai bek muda potensial Hayden Matthew dipastikan absen akibat cedera panjang. Kondisi ini membuat pelatih timnas Australia Tony Popovic pusing 7 keliling. Situasi berat ini dikonfirmasi oleh pihak Portsmouth, klub yang sedang dibela bek berusia 20 tahun itu. Cedera pergelangan kaki jadi penyebab Matthew bakal menepi sampai akhir musim ini. Hayden absen sampai akhir musim dan dia butuh operasi engkelnya, kata pelatih Portsmouth John Mousinho dikutip dari Yahoo News belum lama ini. Matthew jadi bek Australia ketiga yang cedera jelang duel lawan tim nasional Indonesia pada 20 Maret mendatang. Sebelumnya, dua bek andalan The Socceroos juga mengalami masalah serius pada fisik masing-masing. Pertama, Harry Souttar mengalami cedera serius pada otot Achilles saat membela Sheffield United menghadapi Burnley pada Boxing Day 2024 akhir Desember tahun lalu. Dia kini dikembalikan ke klub asalnya Leicester City untuk pemulihan. Lalu Alexander Sirkati mengalami cedera serius pada bagian ACL. Petaka itu terjadi ketika bek berusia 21 tahun tersebut sedang latihan bersama klub Italia Parma. Selain pertahanan yang semakin terkikis, cederanya Matthew menambah panjang daftar pemain cedera di timnas Australia. Ada total 7 nama yang bermasalah pada kondisi fisik saat ini, sedangkan rekan setim Matthew di Australia dan Portsmouth, Kusiniyengi, dikabarkan sudah pulih. Sang striker diperkirakan bisa tampil melawan tim nasional Indonesia. Kendati begitu, Australia masih memiliki cukup banyak pemain untuk posisi bek tengah. Hanya saja pemain yang tersedia ini minim menit bermain di klubnya seperti Jason Geria, Thomas Deng, dan Kyle Rowers. Pemain Ipswich Town Cameron Burgess kemungkinan besar akan memimpin lini pertahanan menggantikan peran Souttar. Lalu Popovic bisa mengandalkan pemain veteran seperti Milon Dagenek. Sementara di kubu tim nasional Indonesia, dua pemain utama tim nasional Indonesia, Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner, dipastikan tidak bisa bermain melawan Australia lantaran akumulasi kartu kuning. Oratmangun telah menerima 2 kartu kuning sepanjang pertandingan di grup masing-masing saat berduel dengan Bahrain dan Arab Saudi. Sedangkan Hubner bakal absen saat Indonesia melawan Australia karena kartu merah yang didapatkannya dalam kemenangan atas Arab Saudi pada 19 November lalu. Walau begitu, pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert juga dijamin bahagia. Hal itu karena pemain termahal tim nasional Indonesia dalam sejarah itu tersedia melawan Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 serta 25 Maret 2025 mendatang. Pemain yang dimaksud adalah Mads Hilgers. Mads Hilgers yang memiliki harga pasaran 9 juta euro atau setara 154,3 miliar rupiah ini akhirnya pulih 100% dari cederanya. Setelah mengalami masalah hamstring pada akhir November 2024, Mads Hilgers jarang tampil 90 menit. Tercatat dari awal Desember 2024 hingga akhir Februari 2025, Mads Hilgers cuma 3 kali main di Eredivisie, itu pun dari bangku cadangan. Dalam periode tersebut, Mads Hilgers hanya 2 kali main full saat FC Twente Persua Bodo Glim di playoff 16 besar Liga Eropa 2024-2025 yang digelar pertengahan Februari 2025. Setelah menunggu 2 bulan lamanya, Mads Hilgers akhirnya merasakan sensasi mentas sebagai starter di Eredivisie 2024-2025. Dia bermain 90 menit saat FC Twente tandang ke markas FC Groningen di pekan ke-24 Eredivisie 2024-2025 pada Sabtu 1 Maret 2025.
Fakta ini menunjukkan kalau Max Hilger sudah dalam kondisi bugar 100%. Dia siap diandalkan saat tim nasional Indonesia menjalani 2 laga keras kontra Socceroos, julukan timnas Australia dan Bahrain bulan ini. Diketahui laga melawan tim nasional Indonesia bakal jadi momen penting bagi pelatih Australia Tony Popovic. Sebab setelah berduel sebagai pemain di masa lalu, Tony Popovic akan kembali bertemu dengan Patrick Kluivert. Australia dan Indonesia akan bertemu pada matchday 7 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Australia dan Indonesia ini akan dimainkan di Stadion Sydney pada 20 Maret 2025 yang akan datang. Tim berjuluk Socceroos itu sebelumnya mendapat hasil kurang memuaskan pada laga November 2024. Jackson Irvine dan kawan-kawan hanya bermain imbang melawan Arab Saudi dan Bahrain. Mereka 4 kali imbang pada 5 laga terakhir. Laga nanti bakal menjadi panggung peperangan 2 pelatih kedua tim. Tony Popovic di kubu Australia dan Patrick Kluivert bersama tim nasional Indonesia. Menarik dinantikan siapa yang bakal lebih jago di strateginya. Diketahui Tony Popovic dan Patrick Kluivert ternyata pernah berduel dalam pertandingan di Liga Inggris, tepatnya pada musim 2004-2025. Kala itu, Popovic menjadi pemain Crystal Palace, sedangkan Kluivert menjadi bomber Newcastle United. Menariknya, Kluivert yang menjadi pemenang dalam pertandingan pada 20 November 2024 di Selhurst Park, markas Crystal Palace. Kluivert mencetak 1 dari 2 gol kemenangan The Magpies kala itu. Adapun dalam karir memoles Australia, Tony Popovic sudah 4 kali memimpin tim negeri kanguru itu setelah menggantikan posisi Graham Arnold yang didepak pada September 2024 lalu. 4 laga yang dipimpin Tony Popovic adalah kemenangan 3-1 atas Cina dan 3 kali imbang melawan Jepang, Arab Saudi, kemudian Bahrain. Ujian terdekat adalah melawan tim nasional Indonesia dan Cina. Sementara Patrick Kluivert baru ditunjuk menangani tim nasional Indonesia menggantikan posisi Sintayong. Meski pernah berduel di lapangan sewaktu masih aktif sebagai pemain, kini Tony Popovic mengaku minim informasi seputar sepak terjang Kluivert. Kluivert tercatat memimpin timnas Curaçao dalam 2 momen dan terakhir melatih klub Turki Adana Demirspor dalam 20 laga sebelum diberhentikan. Situasi ini membuat Popovic hanya memiliki sedikit bahan untuk dianalisis menjelang bulan Maret. Kami akan melihat sejarah kepelatihannya. Kluivert belum memiliki sejarah panjang, tapi kami telah melihat struktur yang dia mainkan, ujar Tony Popovic dilansir dari ESPN. Kami melihat dia memainkan formasi 5 back dengan Curaçao dan di Turki dia memainkan formasi 4 back, sementara Sintayong kemarin memainkan formasi 5 back di Indonesia. Asisten Kluivert, Alex Pastoor, selalu memainkan formasi 3 back di klub dilatihnya, lanjut Popovic.